Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haurgelis, Bapak Ambar Triwidodo SPD. Yang terhormat Pembina OSIS SMA Negeri 1 Haurgelis, Bapak Asep Andri Astriandi SPD MPD. Yang terhormat para panelis dan juga yang terhormat para hadirin dan para permisa ofisial SMA Negeri 1 Haurgelis. Kembali lagi dengan saya Windy Sri Wahyuni dalam acara debat paslon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Nah, buat kalian semua yang belum subscribe, sekarang subscribe ya. Windy tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu Guru, teman-teman dan para pemirsa YouTube channel official SMA Negeri 1 Haurgelis? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami ingatkan juga tetap terus menjaga kesehatan dan patuhi protokol. Dan di sini juga sebagai informasi, kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur COVID-19. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah karunia-Nya kita bisa hadir dalam acara debat paslon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021 dalam live streaming YouTube channel official SMA Negeri 1 Haurgelis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS adalah kegiatan rutin tahunan yang diadakan di SMA Negeri 1 Haurgelis. Namun di tahun ini berbeda karena di masa pandemi seperti ini kita melakukannya secara daring atau online. Tapi di masa pandemi seperti ini tidak menurunkan semangat kami untuk terus tetap belajar, bersemangat, dan juga berkreativitas, berkarya, dan ikut serta berperan aktif sebagai siswa dan keluarga besar SMA Negeri 1 Haurgelis, salah satunya dengan acara debat kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, melantunkan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, dan ada acara inti yang terdiri dari debat sesi 1, debat sesi 2, dan debat sesi 3. Ada penutupan oleh pembina OSIS, informasi tentang vote online, dan doa penutup. Oke, langsung saja. Yang pertama, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Inas. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari yang cerah ini kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang mendengarkan mendapatkan pahala dan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku.
cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara debat paslon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021 oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ambar Triwidodo SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku yang saya cintai, pembina OSIS yang saya banggakan Pak Asep Andri, kemudian pembina broadcast Ibu Ayu Fauziah, luar biasa sudah mempersiapkan semua instrumen pelaksanaan debat paslon ketua OSIS periode 2020-2021. Menurut kami pihak sekolah luar biasa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul bersama, menunaikan tugas dan kewajiban kita, melaksanakan sebuah agenda tahunan yang mungkin oleh sebagian besar menganggap ini hanya sebagai tempelan semata, tetapi bagi kami di Semantulis bahwa OSIS itu bukan sekedar ornamen, bukan sekedar hiasan dinding, tapi sebagai salah satu pelaku penentu tercapainya tujuan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai penerus risalahnya insya Allah akan mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pembina OSIS dan pembina broadcast yang saya banggakan, hari ini tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS berlangsung alhamdulillah dengan lancar, sampai pada titik di mana hari ini kita akan mencoba melakukan sebuah proses debat bagi pasangan calon. Debat itu berarti bukan tukaran, tetapi debat itu adalah mengeluarkan ide-ide kreatif, mengeluarkan ide-ide yang bisa membawa OSIS kita menjadi OSIS juara sesuai dengan tema Semantulis juara. Sebelum saya buka secara resmi, ada satu istilah dari filsuf Yunani ya, bahwa manusia itu adalah Homo sapien. Homo sapien itu adalah makhluk yang selalu berkumpul. Nah, makhluk yang selalu berkumpul selalu bersinggungan dengan satu dengan yang lainnya. Ini tidak bisa dipungkiri. Maka dibutuhkan sebuah keteraturan dalam proses berkumpulnya manusia. Keteraturan itu sering disebut dengan policy. Kalau Ibu Ayu mungkin sudah baca buku Profesor Dr. Miriam Budiharjo ya, pakar politik, bahwa policy itu adalah kebijakan. Kita tidak bisa
otak manusia itu kalau melakukan dengan eksperimen atau learning by doing, ya, belajar sambil melaksanakan, itu lupanya itu kemungkinannya hanya 10%. 90%-nya pasti ingat. Walaupun kadang-kadang kita lupa, tetapi pada titik tertentu memori kita akan kembali seperti memori HP atau memori laptop, PC dan seterusnya. Jadi tanpa kita sadari, memori-memori tentang proses demokrasi yang sedang kita laksanakan itu akan akan mengisi ruang-ruang otak kita, sehingga pada suatu saat nanti otak kita akan kembali memutar itu. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh OSIS, pengurus tahun 2019-2020 beserta jajarannya, dibimbing oleh Pak Asep Andri, luar biasa. Di era pandemi kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti hari ini. Sepertinya akan diikuti juga oleh sekolah lain. Mungkin nanti pemilu di Indonesia akan melaksanakan seperti ini. Tidak ada lagi kampanye berkumpul, tidak ada lagi kampanye dangdutan. Semuanya serba online. Mungkin pemilihannya juga TPS itu sudah akan hilang dengan vote kayak di Amerika itu. Dari HP kita vote siapa presiden kita, sehingga mengurangi biaya-biaya yang sangat luar biasa besar, nyewa tenda, kursi, saksi dan seterusnya. Nah, ini kita mulai dari sekarang, sehingga Semantulis ke depan walaupun kita di daerah, tetapi cara berpikir, kemudian kreativitas, inovasinya melebihi orang-orang yang ada di daerah kota. Sebentar lagi lobby kita akan selesai, insya Allah di akhir atau di pertengahan November. Coba kita lihat lobby sekolah mana yang lebih baik dari Semantulis. Kita akan buktikan bahwa kita bisa. Di sisa akhir masa jabatan barangkali, mungkin saya tidak lama lagi di Bondru karena dibatasi waktu, tetapi akan saya kejar itu, bahwa Semantulis bisa menjadi sekolah juara, bisa menjadi sekolah yang melahirkan calon-calon pemimpin baru yang penuh inovasi, yang penuh kreativitas, dan tentunya tetap memegang teguh karakter budaya lokal, hormat, santun kepada orang tua, tetap menjadi pribadi yang baik. Sebagai akhir dari sambutan saya, ada sebuah peribahasa bahasa asing, kalau kita Indonesia kan begini, very nice to be important but very important to be nice. Memang penting, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara debat paslon Ketua OSIS periode 2020-2021 SMA Negeri 1 Haurgelis secara resmi dibuka. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, tapi sebelum itu mari kita sambut dulu kandidat-kandidat paslon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Kandidat nomor 1 ada Rio Ardiansyah dan Muhammad Din Al-Ayubi. Beri tepuk tangan yang meriah. Kandidat nomor urut 2 ada Faisal Surya dan Hendriawan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan masuk ke dalam acara inti. Acara inti terdiri dari debat sesi 1, 2, dan 3 yang masing-masingnya akan dipandu oleh para panelis. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari masing-masing panelis. Panelis pertama, nama Kiki Dinastiar, tempat tanggal lahir Indramayu 26 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tinggi badan 172 cm, berat badan 57 kg, alamat Blok Pilang Bubusan, Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, status belum menikah, email kikidinastiar02@gmail.com, data pendidikan, sekolah dasar SD Negeri 2 Haurgelis, lulusan tahun 2013,
Sekolah Menengah Pertama SMP NU Haur Gelis, lulusan tahun 2016. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Haur Gelis, lulusan tahun 2020. Finalis kedua, nama Tania Amalia, tempat tanggal lahir Indramayu 2 Maret 2003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tinggi badan 159 cm, berat badan 60 kg, alamat Blok Pangsor, RT 023 RW 007, Desa Bantarwaru, Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, status belum menikah, email amaliatania02@gmail.com. Data pendidikan, sekolah dasar UPTD SD Wilalodra, tahun lulusan 2013, sekolah menengah pertama SMP Negeri 3 Subang, tahun lulusan 2016, sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Haur Gelis, tahun lulusan 2020, perguruan tinggi STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Finalis 3, nama Diva Anzania Valari, tempat tanggal lahir Indramayu 25 November 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tinggi badan 162 cm, berat badan 59 kg, alamat Gria Cipancu Asri, Blok A4 nomor 12 RT 29 RW 13, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Status belum menikah, email divaanzaniavalari@gmail.com. Data pendidikan, sekolah dasar SD Negeri 1 Haur Gelis, tahun lulusan 2013, sekolah menengah pertama SMP IT Al-Ukhuwah Boarding School, tahun lulusan 2016, sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Haur Gelis, tahun lulusan 2020, perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu tadi adalah CV-CV para finalis. Langsung saja kita mulai acara inti debat sesi pertama yang akan dipandu oleh panelis 1. Kepada Kiki Dinastiar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haur Gelis, yang terhormat Bapak Asep Astriandi, Pembina OSIS Semantulis, yang terhormat Ibu Ayu, Pembina Broadcast Semantulis, dan rekan-rekanku yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara debat paslon debat ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2020-2021 SMA Negeri 1 Haur Gelis. Untuk itu, izinkan saya sebagai panelis 1 membawakan acara debat sesi 1. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tata tertib sidang dan sistem debat pada pemilihan OSIS tahun 2020-2021 SMA Negeri 1 Haur Gelis. Yang pertama, memakai seragam masing-masing paslon. Yang kedua, kandidat, tim sukses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu 5 menit. Yang keempat, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 1 menit untuk menjawab tiap pertanyaan. Yang kelima, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan. Kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. Yang keenam, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Yang ketujuh,
tim sukses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang kedelapan, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. Yang kesembilan, dilarang membawa senjata tajam. Yang kesepuluh, apabila kandidat, pendukung maupun tim sukses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Berikut yang sudah saya bacakan adalah tata tertib debat terbuka ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021 SMA Negeri 1 Haurgelis. Selanjutnya ada tata tertib bertanya saat debat terbuka ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 SMA Negeri 1 Haurgelis. Yang pertama, mengangkat tangan saat ingin melakukan bertanya. Yang kedua, mohon izin bertanya. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan yang logis dan disampaikan secara sopan. Yang keempat, jika pertanyaan sudah dijawab, ucapkan terima kasih. Demikian adalah tata tertib debat terbuka ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Selanjutnya, kita akan mendengarkan visi dan misi kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020-2021. Kita dengarkan kepada paslon nomor urut 1 agar menyampaikan visi dan misinya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tim finalis dan juga kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami menjadikan SMA Negeri 1 Haurgelis yang mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Untuk misi kami yaitu 1. Mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. 2. Mengadakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan kreatif serta kemandirian. 3. Mendukung segala macam ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah yang bersifat positif. 4. Dapat membawa OSIS menjadi organisasi yang bisa aktif secara langsung maupun tidak langsung. 5. Melanjutkan dan mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS angkatan sebelumnya. Mungkin itu saja visi misi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 boleh memberikan dukungannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi paslon nomor urut 2. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berdirinya kami di sini, kami paslon nomor urut 2 ingin menyampaikan visi misi kami. Visi kami adalah membangun siswa-siswi yang peduli terhadap lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat dan menjadikan siswa-siswi lebih aktif, religius, disiplin, dan cerdas. Dan misi kami 1. Membuat program kerja yang inovatif. 2. Mengutamakan tali silaturahmi siswa-siswi terhadap guru. 3. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 4. Menjalani dan meningkatkan kualitas program kerja. Berikut
sekian visi misi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat mendukung sekali ini programnya. Kedua paslon program visi dan misinya sangat baik. Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita mulai ke acara inti. Pertanyaan dari panelis kepada tim agar segera memberikan. Untuk itu kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 agar mengambil pertanyaannya. 1 buah pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya Pak paslon nomor urut 2 silakan mengambil pertanyaannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan sudah ada di genggaman tangan saya. Oleh karena itu saya akan bacakan. Kedua pasangan calon agar bersiap untuk menjawab. Ya, disimak baik-baik. Bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Bisa dipahami? Saya ulangi kembali. Bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Kepada pasangan nomor urut 1, silakan menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih kepada finalis ya. Sebelumnya sekolah kita kan punya tata tertib ya untuk mendisiplinkan siswa-siswi gitu ya. Kalau yang pertama sih lebih pada kesadaran diri kita masing-masing dulu tuh. Kalau kita itu perlu disiplin, kita itu perlu berubah ke arah yang lebih baik gitu. Dan juga kan bagi siswa-siswi yang tidak disiplin kan akan dikenakan sanksi ya. Sanksi tersebut kan sudah ada. Misal yang telat suruh ngerjain apa soal-soal matematika, soal-soal agama itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2. Apa perlu saya ulangi lagi pertanyaannya? Kepada pasangan nomor urut 2, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, menurut saya kalau untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik, caranya cuma satu. Kita caranya akan meningkatkan sanksinya ya. Bagaimana caranya agar peserta didik itu kapok? Jadi biar peserta didik bisa lebih disiplin gitu. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari pasangan calon nomor 2. Saya memberikan kesempatan kepada audiens atau panelis dan OSIS demisioner agar menanggapi jawaban dari masing-masing paslon tersebut. Ada yang menanggapi? Dari panelis mungkin? Ingin menanggapi? Cukup? Dari OSIS demisioner? Bagaimana? Atau audiens ada yang ingin bertanya, menjanggal? Cukup? Untuk pertanyaan 1 cukup? Cukup? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Baik. Saya akan membacakan pertanyaan kedua pada pasangan calon agar menyimak. 1 kali pertanyaan dari saya, tidak akan diulang kembali. Oleh karena itu, simak baik-baik. Inovasi apa yang akan kalian rencanakan untuk OSIS ke depannya saat kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan kami beri waktu untuk menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi saya jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS akan meningkatkan keagamaan di SMA Negeri 1 Horgelis dan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Horgelis. Sekian, terima kasih. Sebelum pasangan calon nomor urut 1 menjawab dulu, ini langsung saja ada yang ingin memberikan langsung pertanyaan. Mungkin ada kurang jelas dari jawaban itu, kurang puas, mangga silakan. Mungkin dari panelis. Cukup. Ya, mangga untuk saudara Denny. Boleh maju ke depan saudara Denny. Iya. Tadi kan paslon nomor urut 2 kan ini apa ya? Visi misinya tuh. Visi misinya itu mengembangkan inovasi ya. Jadi kira-kira inovasi yang cocok untuk kondisi sekarang COVID-19 itu apa tuh? Yang mau dikembangkannya tuh? Iya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan OSIS demisioner. Mangga untuk paslon nomor 2 langsung menanggapinya. Kalau Berdiri. kalau menurut saya inovasi yang ingin dikembangkan selama adanya pandemi ini, saya ingin ini meningkatkan belajar di sosial media apapun caranya, misalkan dengan Google Meet lebih ditingkatkan. Kan sekarang banyak mengandalkan Classroom. Nah, Google Meet yang memakai Google Meet itu harus ditingkatkan, soalnya biar ketahuan siswa itu belajar apa enggak gitu. Nanti di Google Meet tuh diterapkan, guru-guru menerapkan secara langsung pembelajarannya bagaimana, kayak gitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Denny. Masih ingin menjanggal? Mungkin kurang puas dengan jawaban paslon? Boleh? Kembali. Iya, jadi kan ya pada saat kondisi pandemi seperti saat ini kan belajar kan kurang kondusif juga ya. Pas di SMA Bondro itu banyaknya mengadakan belajar itu mengadakan pakai Classroom. Sedangkan di sekolah-sekolah lain menggunakan Google Meet kan ya. Jadi sekolah itu sudah melakukan kebijakan tuh kan mempermudah siswa, tapi siswanya itu kayak apa ya? Iya, itu semua juga diri sendiri sih ya. Siswanya itu kayak ya susah lah, kayak males lah kayak gitu. Jadi gimana menyadarkan siswa biar sadar biar sadar tuh, biar bahwa belajar di masa pandemi ini juga kita harus jangan patah semangat gitu. Gimana caranya? Ya, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 memahami pertanyaan tersebut, langsung saja tanggapi. Ya, untuk itu, untuk menyadarkan siswa-siswa yang kurang semangat dalam belajar online tuh, kembali lagi sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau kitanya mau pintar, mau naik kelas, intinya ya kita harus semangat, harus ngikutin. Gitu aja. Ya, dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kepada saudara Denny, sudah puas? Atau masih ingin menjanggal? Iya. Masih ada, silahkan. Iya ya, terutama kesadaran dari siswanya sendiri ya. Terusnya juga kan kita sebagai OSIS nih, organisasi tuh, kira-kira menciptakan tadi ide inovasi ya, agar siswa itu bisa kira-kira lebih semangat gitu. Jam berapa? Iya, emang dari diri sendiri juga, tapi kita OSIS itu harus ngasih suatu ide atau yang kira-kira mengembangkan potensi belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Horgelis. Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 menjawab. Izin menjawab. Ya, untuk itu kami dari OSIS ingin merangkul siswa-siswi
SMA Negeri 1 Hargelis agar lebih giat lagi belajar. Untuk meningkatkannya juga ada luring tatap muka seminggu sekali, tapi tidak semua siswa, dibatas satu kelas berapa orang dan bergantian setiap minggunya, seperti itu. Terima kasih. Beri aplaus untuk kepada pasangan calon. Gimana? Masih ada yang ingin menanggapi? Ya, boleh untuk panelis Diva Anjani. Saya ingin menanyakan kepada tadi, maaf, itu kan berarti nggak? Nggak usah. Tadi kan disebutkan kalau misalkan belajar itu tuh sesuai niat kita ya. Menurut saya gitu. Kalau misalkan membicarakan soal niat, itu berarti terserah muridnya dong, sekolah apa enggak, ya pokoknya niat aja gitu, yang penting niat gitu. Nah, yang saya tanyakan gitu, menurut kalian gitu, apa solusi yang lain supaya niat siswa-siswa itu tuh tinggi gitu untuk belajar gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis. Silakan untuk pasangan calon nomor 2 menanggapi. Berarti solusi yang lain buat meningkatkan meningkatkan siswa niat untuk belajar, mungkin kita akan mengadakan luring setiap hari, tapi siswanya dibatasin, terus mengenakan protokol kesehatan kayak gitu. Luring setiap hari tapi dibatasin. Jadi pembatasan siswa gitu ya? Iya benar. Ya, terima kasih. Gimana, Was? Oke. Kepada audiens, ada ingin menjanggal? Sudah? Tim sukses? Gimana? Was? Oke, puas semua. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita kembali bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Inovasi apa yang akan kalian rencanakan untuk OSIS ke depannya saat kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, segera. Ya, terima kasih kepada finalis ya yang telah memberikan pertanyaan. Kalau inovasi untuk OSIS-nya Maya, kami akan mensosialisasikan atau Beri tepuk tangan kepada pasangan calon nomor 1. Silakan lanjut. Mensosialisasikan tata cara saat ini tuh sidang pleno. Jadi kita terapin saat kita sidang OSIS gitu. Misalkan kalau mau bertanya atau usulan kan, kalau mau sidang kan interupsi point of order. Nanti kita terapin ke OSIS ya. Kalau misal saya kepilih, kami kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Baik, izin menjanggal. Itu dari segi rapat, berarti dari segi berkumpul ya? Kalau dari segi programnya, inovasi apa yang kalian rencanakan? Program kedepannya selama kalian menjabat selama setahun itu? Untuk pasangan calon nomor 1 silakan menanggapinya. Oh iya, untuk program kegiatannya itu mengembangkan kreatif dan kemandirian. Contohnya untuk kreatif kita di dalam pembuatan poster, dan kemandirian itu belajar sendiri. Terima kasih. Baik. Artinya dalam pembuatan poster itu akan diadakan seluruh harus bisa gitu ya? Perwakilan kelas itu. Saya tanya ini kepada untuk OSIS-nya gitu. Untuk OSIS kedepannya kalian punya program apa? OSIS-nya. Nah, OSIS itu gimana? Program untuk OSIS-nya. Ya, terima kasih. Kalau
untuk OSISnya kita lebih difokuskan kepada kinerja OSISnya ya, serta kekompakan OSISnya tuh. Kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng sharing-sharing gitu. Kelas 11 di sini kan ya lumayan banyak gitu. Jadi kelas 11 bisa mungkin menuntun kelas 10 untuk lebih aktif lagi di OSIS. Misalkan contoh buat proposal ya. Buat proposal kan bisa nanya-nanya gitu ke kelas 11. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada audiens atau OSIS demisioner dan panelis untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ya sesuai pertanyaan itu yang dipertanyakan itu program ya. Iya, program. Jadi tadi kan Rio bicara program OSIS itu akan menerapkan tentang nanti misalnya di OSIS juga tentang tata cara sidang. Jadi itu programnya kan buat OSIS saja, sedangkan program ini mencakup keseluruhan siswa gitu. Jadi kita OSIS itu sebagai wadah aspirasi siswa gitu. Jadi kita itu misalkan contoh programnya mengembangkan bakat dan minat OSIS di bidang apa aja. Jadi kan sekbid OSIS kan banyak gitu. Mulai dari olahraga, kesenian, politik, kewarganegaraan itu banyak gitu. Jadi yang jelas program visi dan misi buat ke sekolah itu apa gitu, bukan dari OSISnya aja ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Denny. Beri tepuk tangan. Seru sekali debatnya. Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Denny. Oh iya. Terima kasih kepada Denny ya. Kalau program kita tuh kita rencananya mah ya kalau nggak pandemi kayak gini tuh ngadain Jumsi. Kalau untuk program sekolahnya itu yaitu Jumat bersih. Jumat bersih itu dilakukan yaitu suatu kegiatan bersih-bersih kelas, halaman gitu selama 10 sampai 15 menit setiap minggu. Kalau dilaksanakan secara efisien dan efektif kan membuat wajah Semantulis itu bersih gitu ya secara keseluruhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak jawaban pasangan calon nomor 1. Gimana? Denny cukup? Oh, boleh silakan untuk menanggapi pertanyaan. Denny. Di atas aja, di atas. Jadi program Tengah. Jadi program bersih-bersih pada hari Jumat itu kan Rio kan melanjutkan program kerja OSISnya Indra tuh. Ya kan ya, iya. Terus juga maaf tadi kan pada masa pandemi ini kan Tanya. Nggak ada di situ, tanya. Jadi Nggak ada. Tanya. Kira-kira apa gitu? Tanya. Ide atau inovasi baru buat sekolah ini gitu, di masa pandemi ini. Karena kemungkinan juga kan sekolah juga kan belajar online-nya ditambah gitu. Jadi kira-kira ide apa? Ya, terima kasih kepada Denny. Bagaimana pasangan nomor urut 1 menanggapinya? Ya, terima kasih kepada Denny ya. Kalau untuk pada masa pandemi kayak gini, program kerja kita bisa melaksanakan lomba-lomba seperti lomba-lomba ya tadi ya, membuat poster atau membuat video-video inspirasi, video-video tata cara mencuci tangan dengan benar gitu. Itu kan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Ardis. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Denny? Puas? Saya beri kesempatan lagi untuk audiens atau panelis untuk bertanya. Silakan tim sukses. Ya, boleh. Dari Tania Amalia. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyanggah tentang yang katanya tadi tentang jumsih ya. Saya ulas kembali. Kalau masalah jumsih, saya merasa keberatan gitu ya. Karena kenapa? Posisinya di sini kita sedang pandemi. Terus tidak boleh banyak kerumunan, tidak boleh lebih dari 5 orang untuk berkerumun. Karena kenapa? Karena pasti penyebaran virus corona ini sangat besar. Apalagi di Haur Gelis aja sudah ada. Nah, makanya dari itu saya ingin menyanggah kenapa harus diadakan jumsi, sedangkan aja belajar kita aja masih online. Itu kenapa harus jumsi gitu, sedangkan kita juga kan masih ada pembangunan juga dan gak bakal efektif menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada panelis Tania Amalia. Beri tepuk tangannya. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Terima kasih kepada Mbak Tania Amalia ya. Tadi sesuai omongan saya, kan saya ngomong kan jika tidak pandemi seperti ini, kita bisa melaksanakan jumsi. Jadi kan kalau pandemi berarti kan nggak bisa otomatis. Saya ngomong kan jika, Mbak. Siap. Ya itu aja. Kalau misalnya Tania. Kalau Silakan. misalnya- Terima kasih pada pasangan calon nomor urut 1, duduk terlebih dulu. Silakan mencagah. ya, kalau misalnya kan jika kan posisinya di sini kita masih membahas tentang pandemi gitu ya, masih dalam kondisi masih pandemi. Kenapa harus menyampaikan yang belum terwujud gitu, maksudnya itu belum pasti gitu bahwa corona ini akan hilang, sedangkan di Indonesia semakin bertingkat. Malah menurut saya ya, sanggahan saya, harusnya kalian itu harusnya membahas tentang yang sekarang ini gitu, yang masih ada COVID-nya ini gitu. Menurut saya mah seperti itu, karena pasti dalam jangka 1 tahun itu COVID itu bukannya semakin menurun, malah akan semakin bertingkat. Itu menurut saya. Terima Baik, kasih. Terima kasih kepada Mbak Tania. Silakan pasangan nomor urut 1 menjawab. Beri tepuk tangan kepada pasangan nomor urut 1. Gimana pasangan? Maksudnya paham pertanyaan dari itu panelis? Ya, silakan langsung menjawab saja. Ya, terima kasih kepada Mbak Tania Amalia ya. Ya, finalis. Ya, sesuai tadi yang Mbak Tania bicarakan bahwa nggak mungkin efektif ya jika melaksanakan jumsi di kala corona seperti ini. Saya ngomong kan jika ya. Ya kan kita kan juga nggak tahu ya kedepannya gimana gitu ya. Tapi semoga aja kan semester 2 atau awal bulan Januari atau secepatnya virus corona itu bisa hilang dari Indonesia. Amin. Ya. Bersama. Kalau hilang kan bisa dilaksanakan program tersebut gitu. Maksud itu kan Mbak Tania rencana. itu pertanyaannya program apa di masa pandemi ini yang selain dari Jumat Bersih itu? Inovasi program apa di masa pandemi ini gitu? Inovasinya deh. Silakan berdiskusi 10 detik. Terima kasih. Di program pandemi ini rencananya kami juga terpilih menjadi menjadi ketua atau wakil ketua OSIS ya. Kami akan mencari lomba-lomba yang inspiratif, yang berkaitan dengan bakat
siswa-siswi SMA Negeri 1 Hargelis, non akademik ataupun akademiknya gitu. Kami akan mencarikan lomba-lombanya, lalu kami akan merekrut atau memilih siswa-siswi terbaik dari SMA Negeri 1 Hargelis berdasarkan rekomendasi daripada guru-guru SMA Negeri 1 Hargelis untuk diperlombakan. Terima kasih. Ingin menjanggal ya, ingin bertanya. Tadi ada program non akademik dan akademik. Nah, baik, saya akan bertanya tentang program non akademik apa yang akan dilaksanakan. Ya, dari non akademik tadi apa, lomba-lomba apa gitu maksudnya? Kan tadi ingin mengadakan lomba. Tadi, betul kan? Ya, ingin mengadakan lomba tadi barusan. Baik, silakan menjaga. Mohon maaf ya. Ya. Tadi kalau nggak salah saya bilang tuh, saya tuh akan mencari lomba-lomba. Cari, membuat. Iya, Artinya mencari lomba-lomba yang ada di luar kan. Ya. Iya. Dan iya, ya kan. Non akademik kan banyak ya. Seperti contoh yang waktu bulan-bulan kemarin kan kita mengikuti lomba FLS 2N tuh kan. Itu kan non akademik tuh. Ada nyanyi solo gitu. Ya. Terus gitar solo, terus nari gitu. Jadi Baik. kita yang nyari gitu. Siap. Terima kasih. Ya. Cukup? Iya, cukup. Ya, terima kasih kepada panelis nomor urut 1 dan panelis nomor urut 2, panelis paslon, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sekian debat pada sesi pertama, saya cukupkan. Untuk selanjutnya saya serahkan debat pada sesi kedua selanjutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kiki Dinastiar yang telah menyerahkan kembali kepada saya. Dan itulah tadi sesi debat pertama yang sepertinya sudah mulai memanas. Jadi kesimpulan dari sesi debat pertama yaitu menurut paslon nomor 1. Nah, gimana cara meningkatkan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Hargelis ini? Menurut paslon nomor 1 mereka akan memberikan sanksi, dan paslon nomor 2 sama akan memberikan sanksi namun meningkatkan sanksinya itu kembali. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa program inovasi di masa pandemi seperti ini? Menurut paslon nomor 1, dia akan meningkatkan kreativitas di SMA Negeri 1 Hargelis. Caranya salah satunya dengan cara membuat lomba poster secara mandiri dan juga mencari lomba-lomba non akademik maupun akademik di luar sana. Untuk paslon nomor 2, program inovasinya yaitu ingin meningkatkan keagamaan dan juga kedisiplinan kita dalam belajar. Nah, untuk meningkatkan niat para siswa-siswinya, mereka akan mengadakan luring tiap harinya. Oke, langsung aja kita akan menuju ke sesi kedua yang akan dipandu oleh Tania Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya beserta pembina OSIS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi panelis di acara ini. Terima kasih juga kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini membawakan acara debat sesi kedua. Saya di sini ingin saya di sini akan memberikan kesempatan kepada tim sukses atau audiens yang ingin bertanya. Yang kedua, dan saya juga mungkin akan menyanggah jawaban-jawaban dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Langsung saja, tidak perlu banyak bicara, saya akan membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan memberikan kesempatan kepada audiens barangkali akan bertanya tentang visi misi paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Silahkan audiens
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maurinjani. Saya dari kelas 11 MIPA 5 dan di sini saya sebagai perwakilan dari audiens ingin bertanya kepada para paslon. Kepada para paslon, gimana sih strategi kalian untuk memajukan atau menambah viewers dan followers sosial media yang ada di SMA Negeri 1 Haurgelis serta sosial media yang OSIS SMA Negeri 1 Haurgelis ini punya gitu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, pertanyaannya sungguh sangat bagus sekali ya. Bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan followers SMA Negeri 1 Haurgelis. Itu sangat bagus menurut saya. Silakan dari kedua paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu, dipersilakan. Silakan paslon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menambahkan followers yaitu dengan cara mempromosikan akun-akun yang ada di SMA Negeri 1 Haurgelis. Contohnya YouTube, Instagram atau Facebook. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan berikan tepuk tangan lagi. Ya, tapi menurut saya jawabannya kurang greget gitu ya. Silakan, ada lagi yang ingin menyanggah? Silakan, sanggah lagi. Punten ya, bukannya kalau promosi kayak gitu OSIS lalu juga udah promosi kayak gitu, udah ada perlombaan online juga kan selalu diikut sertakan nama IG dan YouTube OSIS ya. Tapi ngelihat sekarang kan viewers sama followers SMA sosial media SMA Negeri 1 Haurgelis ini masih kurang ya, jauh sekali dengan SMA lain gitu. Itu gimana inovasi kalian sebagai wakil ketua dan ketua OSIS yang baru gitu? Ya. Terima kasih. Iya, sangat bagus sekali penyanggahannya ya. Nah, sekarang silakan paslon nomor urut 2 sanggah dulu pertanyaannya, baru ke paslon nomor urut 1. Silakan. Ya, saya akan menjawab sangan dari audiens. Untuk menambah viewers ya. Untuk menambah viewers kita akan usahain, kan ini kita kayak gini pakai media di YouTube ya. Kita akan mengadakan konten-konten yang lebih menarik. Terus kita nanti menambahkan menambahkan apa? Ya, beri tepuk tangan untuk penyemangatnya, guys. Sudah? Intinya kita terus berusaha membuat konten-konten yang menarik biar kalau muncul di iklan, kalau di YouTube tuh orang tuh tertarik buat nonton gitu. Ya, terima kasih dari saya. Ya, tepuk tangan ya. Tapi jangan lupa saya memberikan pesan kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Jangan lupa kalau misalnya menjawab pertanyaan, jargonnya jangan dilupakan agar diingat sama-sama untuk yang memilihnya ya. Biarkan jargon nomor urut 1 gimana? Kan langsung iya aku mau nyoblos nomor urut 1 nih. Gimana jargonnya? Inget kan kayak gitu. Ya, makanya dari itu jangan lupa ya. Untuk kalian jangan lupa subscribe juga, guys. Silakan. Ada yang ingin menyanggah? Oh iya, siap. Sekarang saya akan menyapa jargon tim sukses nomor urut 1. Ada tim suksesnya. Boleh di-shoot? Iya. Susah kali ya, biarin ketuanya aja yang memimpin ya. Silakan ketuanya yang memimpin biar tim suksesnya yang menjawab. Terima kasih.
jargon kami yaitu para mesti berdiri terdepan ya, nanti ikutin ya. Para mesti berdiri terdepan. Ya. Para mesti berdiri terdepan. Sampai deg-deg-dugser ya ngedengarnya. Oke, langsung ke paslon nomor urut 2. Silakan. Ya, jargon kami paslon nomor urut 2, ciptakan kerapihan, kebersihan dan kedisiplinan untuk Seman Tulis juara. Des. Baik, alhamdulillah tidak begitu panas seperti tadi ya. Ya, langsung aja kita lanjut untuk penyanggahan tadi ini ya. Untuk penyanggahan tadi, silakan Mbaknya mau melanjutkan penyanggahannya. Boleh saya menyanggah lagi? Kata paslon nomor 2 ini kan tadi menciptakan konten-konten menarik ya. Salah satunya tuh yang kalian mau rencanakan itu tuh apa tuh? Salah satu kontennya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan lagi. Silakan, boleh disanggah sama paslon nomor urut 1 juga, boleh disanggah juga sama paslon nomor urut 2. Ya, izin menjawab. Di sini rencananya kita akan membuat film pendek seperti film Giat Belajar dan sebagai macamnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan paslon nomor urut 1 ingin menambahkan atau berbeda sedikit gitu atau gimana? Ya, kalau menurut saya sih ya, sanggahan dari saya untuk paslon nomor urut 2 tadi apa? Film pendek, Giat Belajar itu menurut saya biasanya anak-anak zaman sekarang itu kurang tertarik gitu ya. Kurang tertarik karena kenapa? Terlalu monoton. Jadi mungkin kayak ada komedi-komedinya untuk menggairahkan semangat belajarnya. Menurut saya sih seperti itu. Silakan paslon nomor urut 1 ingin menyanggah lagi tidak? Ada? Beri tepuk tangan dulu untuk menyemangatinya lagi. Ada? Silahkan. Ya, terima kasih. Kalau konten-konten menarik, kalau menurut saya tuh ya lebih kepada bakat-bakat siswanya aja tuh. Kita menampilkan bakat-bakat siswa, artis-artis Seman Tulis. Iya. Kita kan punya ya, ada yang pintar dance tuh, tari, terus nyanyi. Kalau buat anak-anak muda zaman sekarang mah kebanyakan tuh pada sukanya tuh nyanyi-nyanyi. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oh iya. Ada lagi yang ingin menyanggahnya lagi? Silakan. Tim sukses boleh menyanggah atau para finalis kita. Silakan dari OSIS Demisioner juga. Silakan menyanggah lagi. Punten ya, nyanggah lagi. Gini, misalkan kalian dari paslon nomor 1 ini bilang ingin menampilkan bakat siswa kan. Nah, gimana sih kalau misalkan ternyata siswanya ini nggak respon baik tentang itu? Bagaimana pendapat kalian kalau misalkan si siswanya ini nggak respon baik terhadap konten yang kalian berikan gitu? Atau konten yang kalian ingin laksanakan itu tuh? Ya, paham? Bentar ya, ini berlaku pertanyaannya untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 kan? Iya. Ya, berarti semuanya harus menjawab. Iya. Silakan yang siap terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa pilihlah pemimpin yang bisa kalian percaya untuk memimpin SMA Negeri 1 Haurgelis ini menjadi yang lebih baik lagi. Silahkan paslon nomor urut 2. Mau duluan? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya guys, karena ini sangat memotivasi kalian
khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Haurgelis. Terima kasih kepada saudari Rita ya. Kita kan di sini juga punya pembina OSIS ya. Kita bisa berkonsultasi dengan pembina OSIS juga. Nanti pembina OSIS yang akan mengkonsultasikan juga dengan guru-guru atau wali kelasnya supaya dia itu mau gitu, dipengaruhi gitu, supaya dia mau memperkenalkan atau mempresentasikan bakatnya. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2, apakah sanggahannya berbeda atau tanggapannya berbeda? Silakan langsung dijawab saja. Kalau menurut saya itu kan tadi cara tadi kan yang dilontarkan sama paslon nomor urut 1 saya kurang setuju gitu. Iya, silakan. Kurang setuju. Nah, menurut saya mah kalau buat meningkatkan viewers sama ininya kita bikin film tentang misalnya yang apa sih cerita di sekolah tentang stop pergaulan bebas. Kita di situ nampilin peran antagonis. Pokoknya yang bikin anak-anak sekarang suka ngelihatnya tuh kayak gitu. Ya. Kita nampilin yang sebenarnya terjadi di sekolah kayak gitu. Sekian dari saya. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk sanggahannya. Ada yang ingin menyanggah lagi? Menyanggah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi inovasi mereka buat nanti jadi wakil ketua sama ketua OSIS. Nah, di sini kan otomatis siswa-siswi banyak yang bakatnya terpendam, apalagi yang buat nulis cerpen atau enggak pantun kayak gitu. Pasti yang nulis quotes-quotes juga banyak yang terpendam. Nah, di sini kan ini yang ditunjukin kan yang artis-artis nari gitu kan. Pasti yang di bawahnya pasti ada lagi gitu tuh. Ya kan? Ya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ngerti gak? Kurang paham. Jadi saya jelaskan kembali ya, maksud dari saudari Inas, maksudnya itu kan tadi membahas tentang kayak artis-artisnya, jadi yang non akademik. Jadi maksud dia itu yang akademiknya, yang kayak pantun, cerpen kayak gitu. Jadi yang kayak nulis-nulis, yang suka nulis, suka gambar atau gimana lah itu. Jadi dia bertanya tentang itu, gimana cara menginovasikannya kembali gitu. Iya, di masa pandemi ini. Cukup? Bertanya? Silakan. Silakan paslon nomor urut 1 atau nomor urut 2 yang akan menjawab kembali. Ya, jangan lupa semangatnya, tepuk tangan lagi. Ada yang ingin menjawab lagi paslon nomor urut 1, nomor urut 2? Silahkan. Ya, saya tidak akan lelah untuk mempromosikan lagi akun YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe, comment, and like. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian bahwa ini sangat memotivasi untuk adik-adik sekalian semua. Silakan dari tim sukses atau audiens yang ingin menyanggah lagi, silakan diperbolehkan. Calon pengurus dan komentar terbaik akan mendapatkan reward. Jadi 60 GB. Wow. Jadi untuk yang komen-komen terbaik, silahkan sebanyak-banyaknya kalian komen agar mendapatkan hadiah atau reward lumayan lah buat kalian belajar online. Ya, silahkan ada yang mau menjawab paslon nomor urut 1 atau 2 yang duluan menjawab. Iya. Ya, izin untuk menjawab.
untuk mengetahui bakat-bakat terpendam seperti siswa seperti menggambar, membuat cerpen atau sejenisnya. Angka baiknya setiap kelas membuat akun sosial medianya sendiri. Misalnya 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Haurgelis. Nah, di situ mereka bisa mencurahkan atau mengupload bakat-bakat mereka seperti menggambar atau cerpen sejenisnya atau quotes-quotes kayak gitu. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan lagi. Terima kasih buat sanggahannya. Silakan paslon nomor urut 1 menyanggah pertanyaan dari audiens. Mana jargon paslon nomor urut 1? Paslon nomor urut 2? Iya, sangat ramai sekali ya guys di sini ya guys. Jangan lupa ya, yang tadi yang komen-komen akan mendapatkan hadiah 60 giga. Bayangkan, secara cuma-cuma hanya untuk komentar yang baik-baik saja. Jangan yang susah-susah, jangan yang dibikin ribet. Silakan, paslon nomor urut 1. Berikan tepuk tangan untuk menyemangati paslon nomor urut 1. Ayo. Akan disanggah atau akan disanggah lagi sama audiens? Akan memberikan sanggahannya tidak? Kalau tidak, saya akan lempar lagi. Oh, dilanjut. Ya, berarti paslon nomor urut 1 tidak akan menjawab terlebih dahulu, katanya dikumpul-kumpulin nanti aja biar jargonnya sekalian sama jargonnya biar keluar, cina katanya kayak gitu. Oh, sangat semangat sekali ya tim sukses paslon nomor urut 2 ini. Mantap. Oh, pertanyaan dari viewers dari Alim Muhsin, jika dipresentasekan seberapa yakin kalian menjadi ketua OSIS dan gaya kepemimpinan apa yang akan kalian pilih? Ulangi, mungkin tidak jelas. Jika dipresentasekan seberapa yakin kalian menjadi ketua OSIS atau pemimpin dan gaya kepemimpinan apa yang akan kalian pilih? Gaya kepemimpinan apa yang kalian pilih gitu? Gaya kepemimpinan kalian tuh. Beri tepuk tangan lagi. Terima kasih ya untuk Ali, sangat bagus sekali komentarnya, tapi belum tahu siapa yang akan mendapatkan 60 giga ini. Silakan paslon nomor urut 1 atau paslon nomor urut 2 yang akan menyanggah terlebih dahulu. Paslon nomor urut 1 siap? Menyanggah? Siap tidak? Silakan. Berikan semangat untuk tim sukses paslon nomor urut 1 dulu. Seberapa yakinnya? Niat baik ada pada pemimpin yang baik. Semua program insya Allah jika jadi akan saya kawal dengan baik demi kemajuan Semantulis. Kalau gaya kepemimpinan itu kalau menurut kami itu kalau bisa mah demokrasi gitu ya. Demokrasi kan berdasarkan aspirasi rakyat juga. Wow. Tapi kalaupun terpilih apanya? Ya silakan wakilnya ingin
menjawab juga tidak apa-apa, disanggah saling melengkapi gitu ya, sesama pasangan itu harus saling melengkapi. Silahkan. Tapi jika terpaksa atau terkendala banget gitu ya, itu bisa pakai otoriter. Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari Ali Muhsin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ali Mufsir. Buat presentase saya akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Presentasenya sekitar 90%. Saya ingin bertanya, maksud dari gaya kepemimpinan itu gaya kepemimpinan seperti apa gitu? Oh, Iya. maksudnya kayak otoriter itu, anarkis. Iya. Jawab enggak? Silakan wakilnya juga tidak apa-apa menjawab. Ya, gaya kepemimpinan kami lebih dibilang lebih fun aja gitu. Fun tapi tegas gitu aja sih. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan lagi untuk calon pasangan nomor urut 2. Ya, terima kasih untuk Ali Muhsin. Silakan, ada yang ingin menyanggah lagi? Silakan dari saudari Riha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Buka. Nama saya Riadatul Aisy dari kelas 12 MIPA 4. Saya ingin bertanya kepada dua pasang calon nih. Sebagai seorang pemimpin, khususnya ketua dan wakil OSIS, Anda pasti akan dihadapkan oleh berbagai macam kesulitan, masalah khususnya Anda sebagai siswa di sekolah ini, perilaku Anda akan dicontoh dan akan menjadi cerminan bagi siswa-siswi di sekolah ini, yang mana itu akan memberikan banyak tekanan dan rasa khawatir dalam diri Anda karena Anda ingin menunjukkan sisi terbaik dalam diri Anda. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda mengatasi masa-masa tersebut, rasa tekanan, rasa kekhawatiran dalam diri Anda agar tidak mempengaruhi kinerja Anda sebagai ketua dan wakil OSIS dan juga sebagai siswa di sekolah ini. Terima kasih. Iya, mau langsung disanggah? Silakan. Cara kita buat ngatasin hal tersebut, kita jalanin santai-santai aja. Yang penting kita tetap jalanin, tapi pelan tapi pasti gitu. Udah gitu aja. Oke, jalaninnya santai-santai aja tapi pasti. Yang kayak gimana jalanin santai-santai aja tapi pasti, itu bagaimana ya? Apalagi presentasinya 90% loh gitu. Masa santuy-santuy aja gitu? Ya, silakan paslon nomor urut 1 ingin menyanggah. Terima kasih kepada Mbak Riadatul Aisy. Ya. Jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kita kan di sini punya anggota banyak ya, pengurus ya maksudnya, pengurus sekitar 30-an lah. Kita kan bisa bagi-bagi tugas juga. Kalau kita pusing tuh, kita jangan ngebebanin semuanya ke satu pikiran kita sendiri gitu. Kita sharing, bagi-bagi apa ya, masalah gitulah, biar iya, biar masalah kita tuh jadi ringan gitu, jadi dibagi gitu. Terus kewajiban siswa di sini kan, kalau siswa kan kewajibannya itu untuk belajar gitu ya. Jadi kita kalau itu lebih fokus belajar dulu gitu. Belajar dulu, kalau pelajaran udah selesai nih, nah baru ngelaksanain program OSIS gitu. Terima kasih. Berarti itu pertama itu tetap harus menjadi siswa dulu baru ketua OSIS gitu maksudnya? Menjalankan kewajiban siswa dulu baru menjalankan kewajiban ketua OSIS gitu maksudnya tadi?
Ya, siswa kan wajibnya kan untuk belajar dulu kan. Kita datang di sini untuk apa, Mbak? Untuk belajar kan? Belajar, iya. Ya, kan. Jadi kita fokus belajar, tapi jangan ninggalin tugas gitu. Misal jadi ketua OSIS gitu, jangan ditinggalin tuh. Kalau bisa, kan kalau apa? Belajar itu kan wajib. Sementara organisasi itu kan bisa dibilang ya kayak sunnah gitu ya. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan. Ya, maaf sekali untuk Riha ya. Pertanyaan apa sih penyanggahannya mungkin tidak tersalurkan semuanya. Mungkin akan nanti di sesi yang ketiga. Sekarang sesi kedua akan saya tutup karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah sesi debat kedua yang dimana sudah mulai sangat memanas dan membuat para kandidat kita ini sudah mulai kebingungan untuk menjawab apa. Tapi dari kesimpulan debat sesi 2 ini bahwa tadi yang pertama karena kita melakukan secara daring semuanya karena di masa pandemi ini, salah satunya untuk cara untuk meningkatkan followers ya kan. Kalau untuk paslon 1 itu dengan cara mempromosikan akun-akun yang ada di SMA Negeri 1 Haur Gelis maupun dari YouTube, Facebook maupun Instagram. Dan menurut paslon nomor 2 mereka akan memposting dan membuat konten-konten yang menarik. Contohnya seperti film pendek atau film series. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mereka yang paslon nomor 1 menjawab bahwa mereka mereka itu mempunyai tekad 90% untuk paslon nomor 2 dan mereka memilih gaya yang fun dan tapi pasti. Nah, untuk paslon nomor 1 mereka memilih gaya demokrasi yang menampung semua aspirasi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Haur Gelis, dan juga kalau misalnya kepepet mereka akan melakukan gaya otoriter. Nah, bagi kalian semua para pemirsa YouTube channel official SMA Negeri 1 Haur Gelis, komen yang menarik sebanyak-banyaknya karena di situ ada di perlombaan dan mendapatkan hadiah 60 GB. Dan langsung aja kita lanjut ke sesi debat ketiga yang akan dipandu oleh Diva Anzania Valari. Kepadanya kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang kita memasuki sesi ketiga, yaitu sesi itu ya, tanya jawab antar kandidat itu, sesi debat. Mungkin saya nggak bakal seceria Tania gitu kan, karena ini adalah sesi yang paling panas menurut saya. Jadi agak serius sedikit ya. Oke. Aduh gimana? Langsung saja. Setiap panelis boleh langsung memberikan pertanyaan kepada lawannya. Setiap paslon boleh memberikan pertanyaan kepada setiap lawannya. Ya, siapa yang siap duluan? Yang siap duluan ada? Gimana sih cara ngomongnya? Paslon nomor 1 sudah siap? Paslon nomor 2? Sudah siap? Silakan. Silakan Kak. Cek. Duduk aja boleh, Mbak? Duduk apa berdiri? Berdiri boleh. Saya akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Kan mereka punya misi untuk menjadikan OSIS lebih aktif ya. Nah, lebih aktifnya bagaimana cara, kan sekarang yang udah berlalu, menurut saya OSIS tuh aktifnya belum aktif banget lah. Gimana caranya meningkatkan
keaktifkan OSIS gitu. Gimana caranya? Ya. Sekian dari saya. Silakan sesi diskusi hanya 1 menit saja. Dimulai dari sekarang. Sesi diskusi. Mohon maaf. Kalau sudah siap boleh silakan langsung menjawab. Sudah siap? Ya udah langsung. Ini dikasih waktu. Enggak usah. Secara ngomongnya gimana? Kalau yang pertama sih ya, kalau menurut saya ya, menurut kami, kita tuh saling mengenal dulu gitu, antar sesama pengurus OSIS, saling jaga komunikasi, saling tahu gitu, tugas-tugasnya di mana, gitu. Barangkali ada, silakan. Ya, ingin menjawab. Gimana sih, Pak? Semisalnya ada salah satu anggota yang ngeyel untuk diatur atau apa. Kan ini OSIS juga banyak acara apa-apa. Nah, di dalam acara itu tuh ada anggota yang sedikit ngeyel dan nggak mau bekerja sama. Gimana solusi mengatasi si anggota yang rewel itu? Yang ngeyel. Terima kasih. Ya, untuk menurut saya itu kebutuhan anggota OSIS itu penting. Jika tidak bisa dinasihati, yang harus dikeluarkan adalah program OSIS akan terganggu. Maaf, salah. Menurut saya anggota OSIS itu penting. Jika tidak bisa dinasihati, lebih baik kita diskusikan dengan pembina OSIS atau pengurus OSIS yang lain. Kita tidak mempunyai, walaupun kita punya hak untuk keputusan, tapi kami selalu ingin berdiskusi dengan pengurus lain. Terima kasih. Ya cukup dulu ya, bentar ya, bentar. Paslon dulu. Ada tanggapan dari setiap tim sukses atau audiens atau panelis? Silakan Pak. Baik, terima kasih panelis dan mohon izin ini kepada seluruh tim sukses. Mana tim sukses nomor 1? Oke. Tim sukses nomor 2 mana suaranya? Terima kasih. Tanggapannya ya kaitan dengan masalah anggota yang ngeyel. Ya, mungkin ini tidak hanya ke satu paslon, bukan hanya ke satu, kurang geser. Siap, naik nggak apa-apa. Baik, makasih. Ini bukan hanya ke satu paslon, tapi ini mungkin langsung keduanya, karena pertanyaan ini pasti akan menjadi kendala yang akan dihadapi selama jabatan ketua dan wakil. Kalau ada yang ngeyel, tegaskan saja. Ya, prinsip dari paslon ini akan bertindak seperti apa. Ya, dan mungkin tambahan yang kedua, ini sebagai penegas dan meyakinkan kita semua, kalau salah satu paslon ada yang tidak terpilih, apakah akan tetap mendukung paslon yang terpilihnya atau malah mundur? Jawab dengan tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan paslon mana dulu yang siap? Ya silakan. Izin menjawab pertanyaan dari pembina OSIS Pak Asep Andri. Jika seumpamanya paslon nomor urut 1 yang terpilih, nah kita kan terus kita paslon nomor urut 2 kan pastinya jadi pengurus, kita pasti akan bantu paslon nomor urut 1 yang terpilih, kan kita tujuannya memajukan Seman Tulis gitu Pak. Ya. Silakan paslon nomor 1. Ya, untuk menanggapi anggota yang ngeyel dengan cara kita berbicara dengan baik-baik maunya gimana. Kalau semisalnya masih ngeyel atau nggak mau ada di organisasi ini, tinggal ngomong terus keluar gitu aja Pak. Terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi komentar dari Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Asep Andri Astriandi SPD MPD. Jika kami paslon nomor urut 01 tidak terpilih, kami juga sependapat dengan paslon 02 ya.
kami akan membantu dan mensukseskan bareng-bareng ya program-program kerja yang telah dibuat ya. Ya, sudah cukup. Terus yang mengenai tindakan tegas, kalau bisa mah kita bicarain dulu tuh dengan pertama mah sama pembina OSIS-nya dulu, konsultasi dulu gitu. Gimana nih Pak? Kan ini anaknya nih susah nih gitu. Kira-kira tindakan yang pantas nih apa gitu. Kalau udah mungkin keterlaluan gitu ya di luar batas, mungkin bisa berunding dengan MPS ya. Bisa mungkin bisa dikeluarkan. Terima kasih. Ya, jadi intinya sama aja ya, kita harus dirundingin dulu gitu kan. Udah, sekarang paslon 1, silakan bertanya kepada paslon 2. Ya sudah habis, silakan paslon nomor 1. Paslon nomor 2 silakan dilihat ya pertanyaannya dan dicermati supaya bisa menjawab dengan dapat memuaskan pendengar di sini, audiens. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan ke depan dalam membantu promosi sekolah agar bisa menarik minat anak-anak SMP khususnya ya untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Orgelis. Terima kasih. Paslon 2 sudah siap? Silakan. Yang akan kami lakukan untuk meningkatkan mempromosikan SMA kita, karena siswa-siswi itu sekarang kebanyakan suka di non akademik. Nah, SMA Negeri 1 Orgelis kami akan menambah ekstrakurikuler yang belum ada. Jadi biar mereka lebih tertarik. Misalnya seperti contohnya kayak ekstrakurikuler karate kan belum ada. Kan di luar sana banyak yang meminati itu. Ya, begitu caranya. Ya. Izin menanggapi ya saya. Yang saya tahu selama ini ekskul yang udah ada saja gitu. Kurang banyak peminat gitu. Jadi kayak di awal-awalnya doang gitu. Akhir-akhirnya tuh kayak males gitu. Jadi apakah itu bakal lebih baik untuk sekolah atau sebaliknya gitu? Nah, itu kan kita kan cuma menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Pertanyaan dari mereka kan cuma kita gimana caranya mempromosikan supaya lebih banyak yang masuk ke SMA Negeri 1 Orgelis. Iya. Caranya kayak gitu biar efektif, biar banyak yang masuk ke SMA kita. Oh, oke. Terima kasih. Paslon nomor 1 silakan. Mohon maaf ya, yang saya ketahui kan kalau kita mau buat eskul baru kan kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah berlaku ya. Contohnya kayak sidang pleno gitu. Kalau mau nentuin eskul baru kan kita harus sidang dulu tuh. Gak main-main gitu. Mau ada eskul baru tuh. Gitu. Terus juga kalau eskul baru tuh apa nggak kebanyakan gitu? Apakah OSIS? Sudah cukup paslon nomor 1? Ya udahlah. Sudah. Silakan paslon nomor 2. Apa tadi? Tadi pertanyaannya gimana? Ya tentunya kalau kita kan mau bikin eskul yang baru, iya tentunya kita kan pastinya harus menuruti tata cara yang ada. Pastinya kita akan mengadakan sidang lagi, mengadakan kayak bikin proposal gitu. Pastinya kita akan laksanakan itu. Iya kayak gitu. Terima kasih. Iya. Mohon maaf ya sebelumnya. Kalau sidang lagi kan lama ya. Sidang plenonya kan diadakan 1 tahun sekali. Kenapa pas sidang pleno waktu tahun kemarin angkatan OSIS Fiskara kalian nggak ngajuin buat itu membentuk eskul baru gitu? Mohon dijelaskan.
Kan karena ide-ide tersebut kan baru muncul sekarang-sekarang gitu, kayak gitu. Iya. Oh jadi Cukup. apa sih keinginan untuk ikuti menjadi ketua OSIS itu baru sekarang gitu ya? Bukan gitu, apa namanya? Tadi kan dia kan cuman paslon nomor urut 1 kan menanyakan cara mempromosikan. Iya, ini Nah, kan sesi debat ya, jadi iya. saya dapat berpendapat juga dong. Iya, boleh. Gitu. Gimana? Saya cuman mengeluarkan unek-unek saya tuh, gimana caranya? Ya kayak gitu caranya. Iya. Ya kayak gitu. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Segala sesuatu yang kita bicarakan di sini kan atau unek-unek kita itu harus dipertanggungjawabkan juga kan ya. Sedangkan kalau kalian membuat eskul baru, berarti kan harus tahun depan tuh. Berarti kan kalian otomatis kelas 12 tuh. Kalian kan nggak jadi pengurus OSIS lagi. Itu gimana? Intinya apakah ada solusi lain selain membuat eskul baru? Ya, izin menjawab. Untuk itu kan salah satu solusinya membuat eskul baru. Untuk solusi lainnya adalah siswa untuk mempromosikan sekolah kita ke adik-adik kelas SMP yang ingin masuk ke jenjang SMA itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang menarik seperti ekstrakurikuler yang menarik. Di dalam ekstrakurikuler itu ada kegiatan yang menarik seperti itu. Ya, kira-kira nih ya, kira-kira eskul apa yang akan kalian jadikan daya tarik buat anak SMP tersebut datang ke sini, dan kegiatan-kegiatan yang menarik apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Iya. Sudah siap? Kalau belum siap, ada sesi diskusi. Diberi waktu selama 1 menit dari sekarang. Sesi diskusi habis. Silakan. Ya, untuk kegiatan menarik itu ada di ekstrakurikuler seperti futsal, voli, itu akan diadakan seperti lomba antar SMP sekecamatan Haurgelis untuk menarik minat siswa baru masuk ke SMA ini dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sudah cukup belum sih? Sudah cukup. Ya, mohon maaf ya. Mungkin kalau sekarang kan lagi corona gitu ya. Apakah bisa memungkinkan gitu lomba-lomba tersebut diadakan, dan apakah diperbolehkan oleh sekolah untuk mengadakan lomba-lomba tersebut? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Ini kan hanya perencanaan, dan seperti biasanya lomba-lomba seperti itu diadakan setelah semester atau setelah ulangan di akhir-akhir tahun sebelum penaikan kelas, dan semoga saja COVID pandemi ini berakhir kan bisa dilaksanakan dan bisa menarik minat siswa datang dan daftar ke sekolahan ini. Sudah cukup? Karena waktu debat sudah habis, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu orasi dan kampanye dari kandidat masing-masing paslon. Semua tim sukses silakan berdiri dulu biar lebih seru gitu. Ayo berdiri. OSIS divisioner juga berdiri dong. Ya silakan paslon nomor 1 untuk orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk kalian semua untuk memilih kami ya, paslon nomor urut 01, agar bisa membawa nama Semantulis menjadi lebih baik lagi. Misalkan ini udah selesai, gimana? Moto kami, duit
Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sebelumnya izinkan kami mempersembahkan sebuah pantun. Bertamasya ke kota Sukabumi, jangan lupa memakai sepatu. Jangan lupa kalian dukung kami, Rio Dandin, Paslon 01. Para mesti berdiri berdepan nomor 1. Dari nomor 1, coba kita lihat nomor 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami minta doa dan dukungannya kepada kami paslon nomor urut 2 agar menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Hargelis untuk mewujudkan Semantulis yang juara. Kami punya pantun juga. Jalan-jalan ke buah 2, jangan lupa pilih nomor 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu sesi debat sudah habis, saya Divanzania Valari mengundurkan diri. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada panelis 3 yang telah menyerahkan saya kembali untuk memandu jalannya acara ini. Oke, tadilah itu debat sesi 3 yang sangat panas yang membuat para kandidat ini kebingungan. Jadi, dari kesimpulan dari debat sesi 3 ini, paslon 1 untuk cara agar OSIS kedepannya lebih aktif lagi, mereka bisa saling mengenal terlebih dahulu dan menyinkronkan komunikasi agar tidak ada miskomunikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kreativitas dan inovasi. Dan untuk paslon nomor 2, cara mereka untuk mengaktifkan anggota OSIS ke depannya itu mereka, walaupun mereka nanti di salah satunya ada yang akan kalah, mereka akan tetap saling mendukung untuk menjadi Semantulis juara. Dan juga kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu ada penutupan oleh pembina OSIS kepada Bapak Asep Andri. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, yang paling utama ingin disampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan. Dari tahap awal kita melakukan sosialisasi, baik sosialisasi bakal calon pengurus ataupun ketua dan wakil, dan sampai detik ini kita melaksanakan kegiatan debat. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan ada pelaksanaan vote online, ya, atau pemilihan ketua OSIS dan wakilnya secara online. Dan aplikasi juga akan kita informasikan melalui media sosial tiap kelasnya ataupun melalui pamflet-pamflet yang tersebar di sosmed official Semantulis. Ya, kepada MPS Semantulis diucapkan terima kasih yang luar biasa. Dan hari ini kita menggandeng juga untuk tim broadcast Semantulis. Berikan aplaus untuk kita semua. Dan kedepannya bisa menambah lagi konten-konten kreasi sebagai bentuk ciri khas SMA Negeri 1 Hargelis. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim sukses dari tiap-tiap paslon yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Jagonya paslon untuk tim sukses paslon 1, suaranya mana? Lupa ya. Paslon nomor 2, suaranya mana? Kurang apa paslon nomor 2? Ya, jadi terima kasih. Dan paslon nomor 1 ataupun nomor 2, terima kasih telah menyampaikan aspirasinya melalui sesi acara debat hari ini. Semoga apa yang disampaikan komitmen, apa yang disampaikan konsisten, dan bisa dibuktikan kepada kita semua ketika nanti kita memilih salah satu pasangan calon. Bukan berarti salah satu calon yang tidak terpilihnya tidak mendukung calon yang lain. Namun juga ini harus diketahui, berarti paslon yang lain harus selalu mendukung, ya tidak juga. Ketika melakukan suatu kesalahan, ketika ada yang kurang ideal, kurang tepat, kita pun wajib menegur, ya. Dan dinamika organisasi pasti akan terjadi ketika ada yang namanya oposisi juga, gitu. Bukan berarti seluruhnya harus kita dukung, yang salah pun didukung, enggak seperti itu, ya. Tiap-tiap paslon semoga komitmen dan buktikan kepada masyarakat, ya, khususnya aktivitas Semantulis yang nanti memilih bahwa
paslon yang dipilih tidak salah untuk semangat tulis yang lebih baik lagi. Ya, nah dan yang berikutnya ingin disampaikan, kalau nanti ketika vote online, insya Allah yang akan diselenggarakan hari Senin dan Selasa depan, tidak ada tidak ada siswa atau salah satu siswa yang golput. Seluruhnya diupayakan dapat menyalurkan hak suaranya dan memilih calon-calon pemimpin yang tepat untuk OSIS semangat tulis. Dan jangan lupa untuk pengurus OSIS, ya, informasi siapa saja yang terpilih menjadi pengurus OSIS pun akan serentak diinformasikan ketika nanti ketua dan wakil ketua OSIS terpilih sudah ada hasilnya, yaitu insya Allah pelaksanaannya hari Rabu depan. Dan ini kita akan mengganti broadcast lagi secara online apakah secara offline, tergantung nanti situasi dan kondisi. Terima kasih juga untuk panelis yang hari ini berkenan sudah hadir. Ya, berikan tepuk tangan yang beri untuk panelis kita. Tahun ini panelisnya dari OSIS Aligator, berarti 2 tahun tahun lalu ya, tahun lalu, lulusan tahun lalu ya. Divo waktu itu di OSIS penjabat apa nih? Panelis yang ketiga, panelis ketiga penjabat divisi atau departemen? Lupa. Keluarga negaraan. Ada ya waktu itu ya. Kalau Kiki? Akademik dan di akademik dan olahraga. Kalau Neng Tania sekretaris. Bendahara satu yang memegang keuangan ada di Neng Tania semua ya. Ini 2 tahun, tahun sebelumnya. Tahun depan berarti panelisnya harus siap nih. Ya, harus lebih meriah lagi dari mana? Dari angkatan OSIS Biskara. Dari angkatan OSIS Biskara. Ini yang sebelah sini Neng Tania, kalau belum tahu nih adik-adik kelasnya ya. Ini penulis lucu dari kawan-kawan. Dulu aligator itu seragamnya abu-abu apa biru? Biru ya, aligator biru. Sekarang coklat nih kalau di sekarang. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada yang siap, ada yang berkenan untuk menjadi panelis menggantikan posisi dari aligator ini. Ya, dan next apa nama kabinetnya kita tunggu ini. Ya. Sambil berjalan, nanti tolong tingkatin lagi yang namanya program kerja kita. Walaupun di tengah kondisi pandemi, Bapak-bapak sudah menyampaikan kita harus tetap berkarya, tetap berkreasi. Semoga itu bisa dibuktikan pada OSIS kepengurusan 2020-2021. Ya, terima kasih kepada semua pihak ya, dan sukses selalu untuk semangat tulis. Jagonya untuk semangat tulis juara. Siap semuanya semangat tulis? Juara! Semangat tulis? Juara! Semangat tulis? Juara! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi diminta oleh pembawa acara sekaligus penutup acara debat. Ya, kita langsung saja dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 dengan resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih kepada Bapak Andri yang telah menyampaikan penutupan acara debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 SMA Negeri 1 Haur Gelis. Nah, untuk kalian semua, pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2020 akan diadakan pemilihan vote online dan caranya akan dipaparkan oleh Ketua MPS kita kepada Fahri. Kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan diselenggarakan dengan sistem online, yaitu melalui aplikasi yang sudah tersedia. Nanti dari pihak kami panitia akan mengirim link dan kode untuk masuk dan Anda tinggal vote lalu kirim ya. Untuk pemilihan nanti saya akan pertimbangkan atau pemilihan dengan cara online atau offline. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah cara kita ya untuk kalian semua memilih kandidat pilihan kalian melalui vote online, dan akan
disebarkan link oleh panitia. Oke, selanjutnya yaitu doa penutupan yang akan dibacakan oleh Inas. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah, agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yang bagi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa ustadatina wa liman asasa hadzal mahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa penutup, semoga doa kita terkabulkan. Dan Windy ingatkan kembali untuk kalian semua Civitas SMA Negeri 1 Haurgelis untuk memilih pilihan kalian pada tanggal 19 sampai 20 Oktober hari Senin dan sampai Selasa, karena pilihan kalian menentukan masa depan Semantulis juara. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian tahu kita upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.